melaporkan ke kepolisian terkait dengan tudingan itu. Terus Roy dan kawan-kawan bicaranya apa? Ya nggak bisa lah, nggak ada standingnya. Kalau berani Pak Jokowi langsung dong. Dulu nantang-nantang, tuding-tuding, gagah berani. Akhirnya Pak Jokowi ngelaporin, udah nahan-nahan diri tuh Pak Jokowi. Akhirnya ngelaporin, akhirnya ditantang-tantang lagi, nggak akan jadi tersangka. Pak Jokowi kira-kira ada keinginan atau kebutuhan nggak Mar untuk mencari tahu siapa bohir yang paling atas yang menggerakkan mereka ini semua? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Hari ini seperti biasa, hot issues hari ini adalah seputar pemeriksaan 3 orang tersangka klaster kedua, Roy Suryo, Tifa, dan Rismon Syanipar yang hari ini masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Spekulasinya biasa, antara pro dan kontra, ditahan setelah pemeriksaan atau tetap kembali ke rumah dengan senyum yang lebar. Nah, hari ini saya tidak akan membicarakan apa dari sisi hukumnya, tetapi yang akan saya bicarakan adalah riak-riak seputar tersangkanya 8 orang ini, khususnya 3 orang. Yang bikin rusuh kan yang 3 orang, karena mereka selalu koar-koar, ya, mengotori ruang publik. Ya, saya berhak mengatakan itu mengotori ruang publik karena hampir 7 atau 8 bulan ya, ini seolah-olah sudah menjadi komoditi ya bagi kalangan-kalangan tertentu. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansah Semar. Apa kabar, Mar? Sehat dong, bro. Iya, luar biasa. Sejak kasus ini, Mar, yang namanya Mardiansah Semar itu selalu ada di program-program utama TV mainstream, luar biasa. Dan kita melihat memang kehadiran orang-orang seperti Semar ini untuk membalancing ya kekusutan yang disampaikan oleh teman-teman teroris, ya, diistilahkan teroris. Ya, minimal membalancing informasi yang mereka sampaikan. Setuju. Nah, Mar, kita melihat bahwa kita masih menunggu nih apakah 3 orang ini ditahan atau tidak. Tapi sebelum ke sana ini menjadi kontroversi ya, ketika Prof. Jimli, Prof. Mahfud ya sudah diangkat oleh Presiden sebagai tim reformasi kepolisian. Ya, artinya mereka ini bersama sejumlah anggota yang lain, sebagian besar mantan Kapolri ya, itu memberikan semacam pembobotan untuk melakukan reformasi jilid kedua barangkali atau jilid ketiga di tubuh kepolisian. Tiba-tiba setelah penetapan tersangka ini, ya, misalnya yang disampaikan Mahfud MD, ya kan, bahwa ada unsur pembelaan sepertinya kepada Roy Suryo, ya kan, artinya pembelaan itu seolah-olah kerja tim penyidik yang itu adalah bagian dari kepolisian, itu salah gitu loh, seolah-olah salah. Mahfud mengatakan bahwa kasus ini tidak layak diperiksa atau dilanjutkan karena harusnya dipastikan dulu ijazahnya memang palsu atau asli. Bahkan disarankan harus petun dulu, ya kan. Begitu juga yang disampaikan oleh Prof. Jimli, yang ketua tim reformasi kepolisian ini. Dalam sebuah podcast, Prof. Jimli mengatakan saya juga jangan-jangan saya juga ikut nih, jangan-jangan benar palsu ijazahnya gitu. Nah, artinya apa, ya kan? Ada upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja kepolisian yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro oleh 2 orang yang dianggap cukup panutan lah oleh masyarakat selama ini berdasarkan latar belakang karir mereka, 2 orang tokoh ini. Gimana pandangan Bung Semar atas mencoba mengaburkan lagi dan menihilkan kerja-kerja penyidik seperti yang disampaikan Mahfud? Gini ya, kalau kita merespon statementnya Prof. Mahfud, jangan juga akhirnya kita terbelenggu untuk memiliki pandangan ya bahwa Prof. Mahfud itu ansi murni sebagai orang hukum, sebagai gitu, orang pakar tata negara dan lain sebagainya gitu. Karena menurut saya Prof. Mahfud itu ya udah jadi politisi. Ketika dia menceburkan diri dalam kontestasi Pilpres, dia sudah bagian dari kepentingan politik kekuasaan. Sehingga nilai-nilai keilmuannya
bukan berarti dia tidak miliki, tapi tendensi ke arah politisnya itu juga jauh lebih kental sekarang ini. Jadi kalau dia sampaikan kayak gitu biasa aja, Bud. Namanya juga orang politik. Iya. Orang politik itu kan tergantung kepentingannya. Dan kita tahu juga latar belakangnya, Prof. Mahfud kemarin juga berpasangan dengan Mas Ganjar. Kita tahu juga Mas Ganjar latar belakangnya dari mana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang selama ini Ketua Umumnya Ibu Mega sangat keras mengkritik Pak Sigit sebagai Kapolri. Ya tentu ada irisan-irisan, sentuhan-sentuhan emosional ya. Bahwa memang bukan murni pandangan hukum kalau menurut saya ya. Tapi juga sudah tercampur dengan persoalan-persoalan politik yang ada di benaknya sehingga mengeluarkan statement-statement yang seakan bahwa itu memang murni pandangan hukum tapi itu sangat kental soal politisasinya. Kan begitu ya. Kita tahu bagaimana loyalnya Prof. Mahfud ketika menjadi Menko-nya Pak Jokowi. Ya. Tapi bagaimana dia nyinyirnya terhadap Pak Jokowi sekarang? Betul. Nah itu kan juga udah berbalik lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa memegang statement atau omongan seseorang yang kadang di paginya A, di sorenya B, kan gitu ya. Yang menurut saya sih sudah ada perubahannya. Dulu kita melihat seorang Refli Harun itu seorang pakar tenaga yang salah satu yang saya kagumi itu. Refli Harun. Rusak juga otaknya. Gitu ya, rusak juga otaknya. Karena apa ya? Karena memang sudah di benaknya itu sudah banyak sekali berpikir soal kepentingan, kesakit-hatian dan lain sebagainya gitu, kekecewaan. Yang itu terakumulasi akhirnya dengan sikap yang akhirnya orang melihat sudah tidak ada lagi value-nya gitu, sudah tidak ada lagi nilainya sebagai orang yang selama ini kita panuti sebagai akademisi, pakar dan lain sebagainya. Dan itu bisa juga terjadi pada Prof. Mahfud sebenarnya. Gitu. Karena ada beberapa statement-statementnya yang akhirnya kalau kita ambil ya beberapa hal nggak soal ini aja gitu, itu sudah terlihat sekali politisnya gitu. Dan kita kan tahu misalnya sejak awal ya kasus ini bergulir sudah cukup panjang ini perjalanan, ada yang mengorkestrasi, entah itu akhirnya banyak menemukan serpian-serpian kepentingan lalu disatukan gitu, sehingga menjadi satu kepentingan yang jauh lebih besar sehingga bisa bergerak bersama, itu bisa juga. Yang awalnya tidak startnya bersama tapi ketemu di tengah, kan begitu ya. Nah kepentingan-kepentingan ini kan yang campur ya. Soal orang, kita tahu lah mayoritas pendukung-pendukungnya Anies Baswedan misalnya waktu Pilpres ada di situ, Purnawirawan TNI dan lain sebagainya, itu tim sukses semua. Said Didu, juru bicaranya tim Anies waktu kontestasi Pilpres, kita tahu itu gitu loh. Dan kita tahu juga Prof. Mahfud kalah juga dalam kontestasi, tentu kecewa juga karena itu dia punya harapan besar ingin menjadi wakil presiden dan lain sebagainya kan gitu. Kekecewaannya kan tentu terhadap Pak Jokowi juga karena pikirannya Prof. Mahfud kalau waktu itu Pak Jokowi tidak menyeberang mendukung Pak Prabowo, kemungkinan besar kan Prof. Mahfud yang menang dengan Mas Ganjar. Nah, kesakit-hatian itu kan adanya di lubuk hati itu kita nggak tahu, kan gitu ya. Tapi bahwa kita bisa mendengar apa yang disampaikan dan kita analisis dengan latar belakang politik dan lain sebagainya, tentu kita bisa menyimpulkan ya bahwa ini ada tendensi politik dalam setiap statementnya Prof. Mahfud kan gitu loh. Bagaimana dengan Prof. Jimli? Ya kalau Prof. Jimli kayak bercanda aja sih. Oh bercanda aja. Kalau Prof. Jimli oke lah, itu bercanda aja ya. Ya Maksudnya nggak terlalu tendensinya nggak terlalu kelihatan gitu loh. Betul. Gitu loh. Berarti memang, nah benar juga apa yang disampaikan oleh Bung Semar tadi. Masalahnya juga semakin pernyataan Mahfud bahwa ini harus dibuktikan dulu hasil atau palsunya lewat petun misalnya. Ada dua hal yang menarik. Pertama itu disanggah juga oleh orang hukum sendiri bahwa Prof. Mahfud keliru, Prof. Mahfud salah. Tapi di sisi lain oleh para pihak, ya, khususnya tim hukumnya Roy Suryo dan teroris ini, justru itu seakan-akan pembelaan mereka sekarang ketika menghadapi pemeriksaan hari ini, Mar. Ya, menurut mereka, ya saya sependapat dengan Prof. Mahfud. Ini nggak layak diperiksa. Nggak usah didengar. Nah itu gimana, Mar? Kan begini ya. Kalau kita ingat ya, di awal tudingan ini bergulir ya, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi bergulir oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ramai sekali. Itu sepertinya di Republik ini terguncang dengan isu itu gitu. Semua perhatian
beralih ke soal itu gitu. Dan Pak Jokowi biasa aja kan responnya. Dia tetap stay, tetap tenang gitu ya. Tapi terus dilakukan orkestrasi untuk betul-betul ingin meyakinkan publik kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Terus diserang, dihina Pak Jokowi, lari kemana-mana itu isunya segala macam. Terus pendukung Pak Jokowi marah. Kita ingat itu, para relawan dan sebagainya marah karena dia ngerasa diobyok-obyok dan itu nggak benar bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu sebenarnya asli, kan begitu. Marah, melaporkan. Kan gitu ya, melaporkan ke kepolisian terkait dengan tudingan itu. Terus Rasulullah dan kawan-kawan bicaranya apa? Ya nggak bisa lah, nggak ada standingnya. Kalau berani Pak Jokowi langsung dong, kan gitu loh. Pak Jokowi laporin kita lah, nggak ada takutnya kita, kan gitu loh. Nantang mereka. Pak Jokowi pada titik habis kesabarannya. Dia merasa betul dihinakan betul. Orang yang pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, presiden 2 periode. Itu dihinakan dengan tudingan bahwa dia melakukan manipulasi ijazah, melakukan pemalsuan terhadap ijazah, gitu loh. Ini kan hinaan buat diri Pak Jokowi, yang dia di masa sekolahnya juga udah susah-susah dia, Betul. biaya juga nggak mudah gitu. Terus ketika sekarang ini setelah dia selesai dia dituding melakukan pemalsuan ijazah. Ini persoalan buat Pak Jokowi. Ini sudah harga diri dia, harga diri keluarga dan lain sebagainya, harkat martabat. Dan buat orang Jawa itu kan, kalau udah pada titik itu kan keras barangnya. Dia laporkan, dia datang langsung, Pak Jokowi. Dia datang langsung, lalu dia diperiksa, dia tenteng langsung ijazahnya yang sempat menginap di Polda Metro. Itu ijazahnya. Setelah masuki proses pemeriksaan, dan itu akhirnya bergulir, dilakukanlah proses penyelidikan oleh kepolisian. Ya, sampai akhirnya 117 orang diperiksa, termasuk beberapa ahli segala macam gitu ya. Terus banyak orang bilang gitu, kenapa mesti banyak-banyak sekali kan gitu untuk membuktikan itu aja? Karena ini bentuk kehati-hatian polisi. Karena kasus ini menarik perhatian publik, lebih kental politisasinya dibanding kasus hukumnya, kan begitu loh. Sehingga ketika berproses secara hukum, polisi ingin memastikan bahwa memang apa yang mereka punya itu betul-betul tidak terbantahkan. Dilakukan pemeriksaan, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya, kan gitu ya. Terus apa komentar mereka ketika memang masuk proses penyelidikan, lalu polisi mengumumkan sudah masuk proses penyidikan. Tapi tersangkanya belum ada, belum ditemukan, ditentukan siapa saja yang menjadi tersangka. Betul. Tapi tindak pidananya sudah ditemukan. Ya. Itulah masuk proses penyidikan. Kan gitu ya. Lama bergulir ini proses penyidikan, ditantang lagi kan sama Resor CS. Nggak mungkin lah kita jadi tersangka. Apa dasarnya kan gitu loh. Jadikan tersangka kalau berani. Ini SP3, saya yakin SP3 nggak jadi tersangka. Dan memang kemudian menjadi semacam spekulasi juga. Kok lama sekali seolah-olah benar Polri takut kan begitu. Iya, nah terus mereka ngotot betul bahwa ini pasti SP3, nggak berani nih polisi ini, gitu loh. Ini lemah lah apa segala macam, oke ya. Terus saya berkali-kali sudah sampaikan di berbagai momentum ya. Acara TV dan lain sebagainya, ini nggak usah dipaksa-paksa karena sudah sampai ujungnya, tinggal ditunggu aja, kan gitu ya, ntar lagi. Teman-teman relawan Pak Jokowi juga, kalau menurut saya nggak usah paksa-paksa, karena ini saya sudah melihat ini sudah sampai ujungnya ini akan masuk ke situ kan gitu ya. Mereka masih ngotot saja. Mereka masih ngotot, enggak lah, nggak akan SP3, berani, kalau misalnya berani ya tersangkakan lah. Dilala jadi tersangka. Jadi tersangka. Oke, Jumat kemarin, Jumat Keramat. Jumat Keramat. Nah itu Jumat Keramat itu minggu pekan lalu ya. Pekan lalu itu kan pekan yang menurut saya itu membahagiakan sekaligus menjadikan itu kan. Gitu. Kita lagi senang-senangnya kan gitu ya, dengar Pak Prabowo ya kan. Bicara soal WUS kan gitu ya, tanggung jawab segala macam, bicara Hopeng, teman dekatnya Pak Jokowi lagi happy, di Jumat Keramat tiba-tiba menyedihkan. Terjadilah 8 tersangka ini diumumkan gitu ya. Ini ya orang bilang ini sih sarkas saja menyedih, tapi sedih juga. Maksud saya kan nggak perlu sampai sini. Kalau dia berhenti gitu, waktu Pak Jokowi udah wanti-wanti gitu ya, dia berhenti kan nggak sampai sini kan gitu. Nah ketika jadi tersangka kan gitu ya. Agak kaget juga dia, ternyata jadi tersangka juga kita. Mulai panik, gitu ya. Mulai panik, membangun narasi, kok
kok kita mengkritisi malah diproses hukum? Gila nggak nih? Benar. Ini tak bola balik namanya, Bud. Ini tak bola balik nih. Mereka yang rese gitu, mereka yang rese menuding-nuding, marah-marah, ngomel-ngomelin kan gitu loh. Terus ngomong ke siapa-siapa palsu ini, nggak bener ini bla 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 bla. Kalau berani laporin hukum, kan gitu loh. Dilaporin. Kan gitu loh. Kalau berani dijadiin tersangka. Terus sekarang, lah kan kita kritisi. Kriminalisasi. Kok dikriminalisasi? Jangan orang mengkritik kok diproses hukum. Iya. Ini menurut gua memang sudah nggak guna lagi. Iya. Jadi argumentasinya sudah tidak lagi ada yang bisa dipegang. Argumentasinya. Sialnya ditambah dengan pernyataan Mahfud seperti Ya, ini. nah itu yang kan? itu yang tadi saya mau masuk bahwa ini kan bagian juga dari orkestrasi kepentingan banyak orang yang sakit hati, kecewa, kalah pilpres, kan begitu ya. Yang kalah pilpres banyak tuh, kan gitu loh. Kayaknya sebagian besar kalah pilpres ada di kubu Ada sana. di sana gitu, pada ngumpul lah gitu. Iya. Nah persoalannya, ini persoalan juga. Orang-orang yang kalah pilpres itu sebelumnya memang mayoritas punya irisan dengan Pak Prabowo. Betul. Tapi nggak bisa masuk karena ada Pak Jokowi sama Mas Gibran gitu loh. Udah ketutup. Ketutup kan ini gimana ya orang kayak, aduh. Kacau juga ya kan gitu. Kita susah juga masuk ini kan gitu. Jadi digembura di sini terus. Mungkin mereka bisa lah ya berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo karena punya irisan, pernah berjuang bersama 2014, 2019. Walaupun yang menyebabkan kalah kan mereka itu. Mereka ambil duitnya aja kayak itu. Ketika Pak Prabowo ganti tim, ya kan? Nggak pakai mereka lagi. Dan mendekat ke Pak Jokowi lah yang pasti. Langsung menang kan gitu loh. Nah itu kan fakta politik yang nggak bisa dibantahkan kan gitu loh. Betul. Nah kepentingan-kepentingan itulah yang akhirnya bertaut lah. Jadi menurut gue ya nggak usah terlalu dipikirin deh. Sekarang mau Prof Mahfud itu kita selama ini melihat dia sebagai akademisi, pengamat hukum, pakar hukum, tata negara dan sebagainya yang mumpuni. Tapi dia sudah masuk menjadi politisi. Berarti catatan yang ingin Bung Semar sampaikan saat ini adalah apapun sekarang pernyataan Mahfud MD, jangan lagi melihat hitam putih bahwa dia adalah seorang pakar, tapi dia adalah seorang politisi. Sehingga kita nggak terlalu juga perlu nggak perlu heboh-heboh bersemangat, nggak perlu juga kaget, marah, nggak perlu ya. Nggak perlu. Politisi. Mantan cawapres ikut kontestasi politik memperebutkan kekuasaan itu udah masuk politisi. Betul. Udah masuk. Nah, ketika orang sudah disematkan sebagai politisi, tentu yang di depan adalah kepentingan politik ya. Nah, kalau kepentingan politiknya ya agak ngaco-ngaco dikit kan dihalalin juga gitu loh. Jadi penonton Ruang Konsensus, kita harus mencermati pernyataan Prof Mahfud MD. Sekarang itu nggak lagi sekedar dia seorang pakar hukum, apalagi khususnya hukum tata negara. Dia adalah seorang politisi, apalagi adalah seorang mantan cawapres gagal. Apalagi pada saat pilpres kemarin, pada saat debat kampanye orang yang juga sakit hati dan marah kepada Mas Gibran. Jadi dia akumulasi lah, bro. Nggak enak, bro. Nggak enak, bener. Nggak enak ketika ditelepon mau jadi cawapres sama Mas Ganjar, yang ada bilang, gue siapin jas nih, gue mau dilantik jadi wapres nih kan. Kok Pak Jokowi kesono kan gitu. Ya kecewa lah. Nah, kira-kira penyidik terpengaruh nggak sih Mar dengan pernyataan seperti ini? Mar? Nggak ada. Dan dari awal saya meyakini betul ya kepolisian profesional, penyidik juga tidak akan terpengaruh dengan apapun gitu ya. Bahwa ada komentar silakan. Pro dan kontra biasa, orang melihat dari perspektif yang mana biasa, orang pakai mazhab hukum yang manapun beda-beda juga, gak kan begitu loh, ya? Nggak masalah juga. Yang pasti, ketika orang menuding-nuding ya, melakukan fitnah, melakukan hinaan dan sebagainya, kan begitu ya, terhadap diri seseorang, dan seseorang itu tidak menerima, itu kan dilindungi undang-undang. Dilindungi juga bahwa memang mereka tidak sembarang bisa melakukan itu, dan kita bisa menggugat dia untuk diproses secara pidana, kan begitu. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, apa salahnya? Benar. Kan begitu loh. Sekarang kita lihat, apakah ansih persoalan pemalsuan ijazah aja? Kan belum tentu juga. Kan begitu loh. Kan banyak pasal itu yang disangkakan. Betul. Walaupun induknya adalah soal pemalsuan ijazah misalnya. Jadi kalau misalnya Prof Mahfud ya dibuktikan aja dulu bahwa ijazahnya palsu itu ya bisa berjalan. Ya itu tak bola bale lah. Sekarang kan begini. Sekarang mereka nuding bahwa ijazah itu palsu. Kan begitu ya. Walaupun gue bukan orang hukum dia. Ijazah itu palsu. Kata Pak Jokowi ya enak aja nih ijazah saya asli kan gitu. Terus mereka terus menghina-menghina yang akhirnya mencemarkan nama baik seluruh Indonesia bahkan dunia kan gitu. Wah nggak bener ini. Udah terlalu liar kata Pak Jokowi. Laporin. Saya nggak terima, saya dicemarkan nama baik saya karena saya punya ijazah palsu.
Ini Bapak lihat ijazah saya asli dan saya merasa dicemarkan. Penyidik forensik kan, ijazahnya apa segala macam periksa, oh iya asli ini, bener itu. Gitu loh. Akhirnya berproses lah itu. Nah sekarang kalau mau secara terbuka, peradilan. Kan gitu loh. Masuk peradilan. Kecuali Pak Jokowi sama sekali tidak menunjukkan ijazahnya kepada pihak kepolisian. Ini kan Pak Jokowi udah bawa, diinapkan, dicek lab, apa forensik segala macam gitu loh sama penyidik. Dibuktikan keabsahannya, keasliannya. Kan udah berproses juga gitu loh. Jangan juga akhirnya Prof. Mahfud akhirnya mengembalikan lagi ke titik awal lagi. Ini kan udah di ujung. Kenapa nggak dari kemarin dia ngomong? Gitu loh. Sekarang dia seakan-akan mau bela Roy Suryo dan kawan-kawan kan gitu loh. Nah ini ada apa? Nah kita kan juga begini ya. Peristiwa-peristiwa politik kekinian itu nggak lepas dari peristiwa-peristiwa politik di baliknya gitu. Kepentingan orang segala macam, ingin merebut kekuasaan, ingin menggulingkan Mas Gibran. Jangan-jangan mau gantiin Mas Gibran juga, Prof. Mahfudnya kan gitu. Ya dia bersaing dengan Anies Baswedan, saya dengar. Iya, iya maksudnya kan gitu juga gitu loh. Jangan-jangan juga pengen itu juga. Terus kenapa ada hubungannya ini dengan Mas Gibran? Ya jelas lah, itu kan bapaknya Mas Gibran, Pak Jokowi kan gitu loh. Gitu jangan-jangan masih berharap lah. Masih berharap. Ya menurut saya sih ya tahu malu lah, gitu loh. Masa nggak tahu malu, nggak berjuang mau jadi wapres? Kalau kita simak ya, kita tracking ke belakang beberapa pernyataan Mahfud ini ya, dari kasusnya Hasto, ya kan, kasusnya Tom Lembong, ya kan, amnesti dan abolisi, dan tersangkanya Hasto yang tempoh hari itu, dan terkait juga sekarang ketika dia ikut membela Roy Suryo dan kawan-kawan, memang ada semacam benang merahnya. Kita lihat, oh jangan-jangan Mahfud sudah menjadi kader dan simpatisan PDIP. Ya, itu udah pasti. Oh udah pasti dong. Lu seperti itu ya? Ya udah pastilah. Itu udah pastilah ketika dia bersedia menjadi cawapres PDIP, minimal itu menjadi simpatisan PDIP. Jadi kita berhak juga dong melabel bahwa Mahfud adalah PDIP. Ya. Walaupun dia bisa membela diri. Ya saya bukan anggota partai, apa segala macam, nggak punya KTA. Setiap acara PDIP juga lebih sering datang kok. Benar. Gitu loh, lebih sering datang dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah gitu loh. Kita ini kan nggak juga melihat itu kosongan ya. Bahwa memang dia punya irisan politik ke sini, dia punya ambisi politiknya apa dan lain sebagainya gitu. Iya boleh-boleh saja. Tapi jangan, lagi-lagi saya cuma mengingatkan begini, Bud. Jangan juga orang melabelkan dirinya sebagai ahli tata negara, sebagai pengamat politik, padahal dia punya tendensi politik dengan irisan kepentingan politik kelompoknya, gitu loh. Kan kita tahu mau siapa, mau Ferry Amsari, kita tahu dulu bagaimana dia menyerang Pak Jokowi, kan begitu loh. Tapi sekarang kalau bicara sebagai pengamat politik, pakar hukum, kan begitu ya. Terus Said Didu, kita tahu juru bicara Anies, kan begitu loh. Yang kalah kemarin. Kalau bicara pengamat media sosial, kan gitu loh. Pengamat kebijakan publik, pemenang. Terus sekarang masuk lagi Prof. Mahfud sebagai ahli hukum. Tapi bicaranya bicara politis gitu loh. Muatannya politis, walaupun secara substansinya bisa dikatakan itu secara hukum. Tapi muatannya politis kalau menurut saya. Nah, Mar, sebenarnya kalau Mahfud itu benar pendekatan dia adalah pendekatan hukum, sebenarnya ketika pihak Roy Suryo ya merasa keberatan dengan penetapan tersangka ini kan Prapit. Bisa prapit kan gitu. Kenapa dia tidak menyarankan itu daripada ngoceh nggak karu-karuan seperti ini? Dan apa ini ada juga mungkin titipan dari PDIP pernyataan Mahfud ini? Ya kalau titipan bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi bahwa dia coba ikut dalam genderangnya PDIP, iya. Kan begitu ya, ikut joget-joget lah. Lebih tepat itu ya, gitu ya. Dia tahu lah arah genderangnya kemana, dia ikut itu gitu loh. Ya memang kan idealnya sebagai orang yang ngerti hukum, ketika itu ada kejanggalan dalam proses penetapan tersangka, misalnya yang dimaksud Prof. Mahfud harus dibuktikan dulu ijazahnya, prapit. Disampaikan lah, ini nggak bisa dibuktikan dulu. Oh ya nggak sah ini tersangkanya. Kok bukan itu yang diusulkan? Nah ini kan akhirnya bukannya malah meredakan kegaduhan,
menambah kegaduhan. Orang berjustifikasi Rosyuro dan kawan-kawan, Prof Mahfud aja seorang pakar tata negara itu dia nggak tahu, atau dia bilang Prof Mahfud apa sebagai cawapresnya Ganjar waktu itu gitu. Nah itu kan juga harus Kenapa media nggak mengutip seperti itu? Iya ya? dong. Itu cawapresnya Ganjar waktu itu kan menyatakan gitu loh. Atau cawapresnya PDIP. Iya, cawapres PDIP gitu loh. Jadi maksudnya jadi biar clear gitu loh posisi orang. Jangan juga mengaku-ngaku pengamat ini sebenarnya dia di belakangnya itu di apa ya, diboncengi oleh kepentingan politik kelompoknya gitu loh. Ini kan banyak yang begitu. Nah, Mar, lu kan cukup punya cukup memahami lah dinamika di tubuh kepolisian ya. Sekarang sedang ada reformasi, sedang digodok nih oleh tim ya kan, dan Mahfud ada di dalam situ. Sayangnya dia tidak ditunjuk sebagai ketua oleh makanya Presiden agak bete kan dia. Ya kan? Kita lihat Mar, kan sekarang yang ditunjuk oleh Presiden kan Pak Jimli ya sebagai ketua. Kalau kita lihat bahasa tubuh pada saat pelantikan itu, Mar, itu semuanya dikulik tuh oleh netizen di TikTok, Mar. Bagaimana nggak sukanya muka Mahfud di belakang Jimli sebagai ketua kan? Ya kan? Sama-sama mantan ketua MK, kenapa Jimli yang ditunjuk? Jimli kan belum pernah jadi cawapres. Saya sudah ada mukanya Jimli kusut juga pernah gitu. jadi menteri kan? Dia berapa kali jadi menteri kan gitu lah. Iya. Nah, terkait dengan keberadaan dia di tim reformasi kepolisian ini, Mar, komite, apakah pernyataan-pernyataan Mahfud yang seperti ini, yang tidak pro justisia seperti ini, justru ya semacam menegasikan, menihilkan kerja-kerja penyidik yang sudah begitu komprehensif ya melakukan penyidikan dari penyelidikan sampai penyidikan dengan saksi yang ratusan, ahli yang puluhan yang dilakukan oleh penyidik. Itu masih layak sih, Mar, dia ada di komite ini? Ya sebenarnya kan karena latar belakangnya dia juga Menko Polhukam dulu kan gitu ya, yang ex officio jadi ketua Kompolnas dan lain sebagainya, mungkin punya irisan ya terkait dengan tugas-tugas apa tupoksinya soal kepolisian. Tapi kan selalu Prof Mahfud ini dia sangat parsial ya mengomentarinya tuh nggak secara utuh gitu. Misalnya dia sampaikan juga ke publik, kita ini sebagai masyarakat ya dan sebuah negara itu tidak akan bisa tanpa ada polisi. Bahkan polisi itu kalau mogok 1 hari aja negara ini rontok. Ya seluruh dunia seperti itu. Iya. 1 jam aja kepolisian itu nggak bekerja. Nggak bekerja. Orang rampok-rampokan, bunuh-bunuhan, nggak ada hukum ya kan? Ada hukum. Gitu. Nah itu dia ingin menyampaikan bahwa kita butuh polisi, kan gitu ya. Polisi juga banyak baiknya, kan gitu ya. Nah di satu sisi ketika dia punya irisan kepentingan politik, ya itu yang disampaikan sekarang ini. Misalnya wah ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya dan lain sebagainya. Maksud saya, kita jangan melihat sekarang ini, itu yang di awal saya bilang, namanya juga politisi. Politisi itu kan mudah sekali berganti baju, mudah sekali berganti cakap gitu ya, segala macam. Sekarang cakapnya apa, nanti cakapnya apa gitu. Nah ini kita lihat bagian dari dia sedang menari-nari soal kepentingan politiknya kan gitu ya. Nah bahwa ditanya, layak nggak dia ada di situ? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biarin aja gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pertama ini tim, kolektif kolegial. Iya, ada ketua timnya, ada mantan Kapolri di situ, ada Kapolrinya di situ, ada Menko Hukum ada juga, Menkumhamnya juga, Menko Hukumnya juga dan sebagainya. Yang menurut saya itu yang akan mewarnai reformasi itu gitu. Walaupun misalnya ada orang tendensius ya, wah ini kan Prof Mahfud irisannya lebih dekat ke PDIP misalnya gitu ya. Jangan-jangan nanti kepentingan PDIP masuk di situ. Cuma menurut saya nggak terlalu kuat lah di tim itu ya. Bahwa dia mewarnai ya karena bagian dari yang di luar dari teman-teman yang ada di pemerintahan segala macam, itu yang mungkin masuk kategori yang diinginkan. Tapi kan bukan juga dipilih jadi ketua. Dan jangan marah juga lah. Nah, Mar, ada yang mengatakan begini ya, harusnya Prof Jimli sebagai ketua di komite ini menegur Prof Mahfud karena bisa mempengaruhi
value free ya, bebas nilainya seorang Mahfud, itu kan kerja-kerja polisi gitu loh. Kalau toh dia ingin melakukan pembenahan di internal kepolisian, jangan ngember keluar kan begitu. Karena ini seolah-olah ada bentuk protes dari Mahfud sebenarnya karena kecewa dia tidak jadi ketua. Jadi sekarang seolah-olah Mahfud itu memang sengaja cari-cari masalah supaya dia kemudian diganti oleh presiden sehingga dia makin garang lagi. Menurut lo analisa seperti itu masuk akal nggak? Sering begitu dia. Oh, sering begitu dia. Jadi biasa aja gue ngeliatnya. Artinya Mahfud ini memang punya karakter seperti itu. Sering begitu dia. Nggak amanah dong kalau begitu. Iya, kadang dia ada di dalam, terus dia merasa loyal betul, tapi tiba-tiba dia mencubit ke dalam, padahal dia ada di dalam juga, segala macam, sering begitu kok. Dia mati aja, sering begitu kok Prof. Mahfud. Jadi maksud saya jangan juga terlalu dianggap serius lah yang kayak gini-gini gitu. Makin besar dia gitu loh. Makin besar. Sekarang begini saja kan gitu loh. Kalau dia bermimpi ingin menjadi wakil presiden, kekuatannya dari mana? Kan begitu, kekuatannya dari mana? Kemarin berpasangan dengan Mas Ganjar saja, gitu dari ya. partai yang besar. Partai yang besar, ya kan? Partainya dapat 17, dia 16. Berarti Prof. Mahfud nggak nyumbang apa-apa itu. Karena dari suaranya partai PDIP aja ada yang nyebrang tuh. Terus Prof. Mahfud nyumbang apa? Artinya apapun pendapat dia, komen dia seolah-olah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan mempengaruhi opini publik, justru itu salah ya, salah orang ya. Dan satu hal sebenarnya yang menjadi catatan mungkin kenapa dia bisa masuk dalam komite ini ya, reformasi ini, kan dia pernah menyampaikan begini, saya diminta oleh Ibu Mega untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Salah satu tugasnya adalah soal hukum, dan yang paling distressing lagi itu membenahi kepolisian. Kan begitu kan? Kan itu pesan Bu Mega kalau dia jadi wakil presiden nanti. Nggak kesampaian, kan gitu loh. Jadi nggak usah jadi wakil presiden, jadi anggota tim komite ini aja udah cukup gitu loh. Untuk melakukan, menunaikan amanah dari Ibu Mega tadi gitu loh. Kan nggak apa-apa juga kan? Pak Prabowo tuh kurang baik apa sih Bu? Gitu loh. Mereka nggak kesampaian untuk menunaikan amanah itu, dibuatkanlah sarananya. Ya inilah. Kalau misalnya ingin memperbaiki kepolisian kan gitu loh. Kan itu amanahnya yang disampaikan. Tugas utama saya itu dari Ibu Mega kalau nanti bersedia jadi cawapres, kalau terpilih membenahi soal hukum, utama soal kepolisian. Sampai dia sambil berseloroh. Kayaknya ibu nggak ini sekali mau polisi kan gitu loh. Kan itu di mana-mana sudah dia sampaikan. Nah itu mungkin salah satu poin yang diakomodir sama Presiden Prabowo, ya sudahlah. Ini dibenahilah kepolisian. Kan gitu ya. Artinya pesannya Bu Mega ya kan coba dipenuhi oleh Presiden. Iya, Presiden kurang baik apa sih? Kan Pak Mahfud akan ditugaskan untuk membenahi kepolisian. Kita sedang membenahi kepolisian. Gitu. Masuklah ke dalam komite ini. Jadi jangan GR juga dia. Seolah-olah masih banyak juga lah yang masih jauh lebih masih lebih clear ya pikiran secara hukumnya dibanding Pak Mahfud. Dari susunan tim, kita agak sedikit melenceng ke sini ya. Dari beberapa orang yang menjadi anggota tim Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden ini, sebenarnya Mahfud ini salah tempat, Mar. Kenapa gue bilang salah tempat? Pertama, secara karir ya, dia seolah-olah lebih tidak dianggap penting dibanding Prof. Jimli, ya kan, sama-sama mantan ketua MK. Wah, kenapa Prof. Jimli yang jadi ketua? Kan saya, apalagi saya pernah Menko. Yang kedua, ya kan, kalau kita lihat di situ juga ada Prof. Yusril gitu loh sebagai anggota juga. Nah, ada kemudian diapit oleh anggota yang lain dari tim Komite Reformasi di Polri ini, ada Pak Listio Kapolri di sini sebagai anggota dan 3 atau 4 mantan Kapolri. Pak Idam Aziz. Iya kan? Pak Tito, Pak Idam, Pak Baidrodin sama Doviri Wakapolri. Nah, artinya apa? Mahfud sebenarnya nggak nyaman dengan keberadaan dia di tim ini. Tapi karena sudah terlanjur mengatakan iya dia setuju, ya kan? Kapan lagi? Saya kan nggak dapat panggung nih selama ini, nggak punya jabatan resmi di pemerintah. Nah, tetapi dia kemudian mengukur diri juga, Mar. Mati karir kalau di sini orang-orangnya di sini. Saya nggak bisa vokal, saya nggak bisa meleading apa yang dipasangkan oleh Megawati. Pesan Mega kan sederhana. Bagaimana secepatnya ganti Listio Sigit sebagai Kapolri? Secara apa ya? Secara sederhananya ya memang itu ya. Iya.
menurut Bu Mega mereformasi mungkin ganti Pak Ganti Listio, Pak padahal kan Listio. bukan soal itu ya. Cuman ya nggak apa-apa, itu kan keinginan ya. Keinginan, oke. ya. Ya mungkin Pak Mahfud juga pengennya begitu kan. Pengennya juga begitu. Gitu kan, gitu. Atau mungkin memang dipesankan untuk melakukan upaya itu juga kan gitu, kita nggak tahu. Setidaknya adalah ada grand design dari pihak PDIP untuk menjadikan Polri itu di bawah presiden, tidak lagi langsung di bawah presiden, ya kan? Misalnya dengan di bawah kementerian, mungkin ada pesan itu, tetapi ide itu menurut gua sih itu impossible ya kan gitu. Itu kalau misalnya memang Kapolrinya bukan orangnya sana. Kalau orangnya sana ya nggak akan masuk gitu idenya. Betul. Kan begitu aja sih. Ini karena Lagi-lagi kepentingan ya. Iya, karena dilihat oh ini nggak bisa diganti-ganti, udah kita ituin aja lembaganya kan gitu loh. Iya, iya. Nanti kalau diganti kita naikin lagi kan, gitu, kan gitu. Kan gampang aja itu. Siapa yang berkuasa, siapa yang bersepakat gitu loh. Akhirnya begitu. Nanti kita naikin lagi aja statusnya. Bukan lagi di bawah kementerian kan gitu loh. Kalau udah orang kita kan gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya akhirnya kan sesat semua pikirnya. Secara politik kalau kita ingin membangun bangsa ya, mau reformasi apapun itu, mau itu kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya, ya ditempatkan kan soal nilai-nilainya, gitu loh. Nilai-nilai bagaimana membangun paradigma baru lah terhadap instansi-instansi itu, bukan karena misalnya memang punya kepentingan politik, akhirnya ujung-ujungnya didorong itu yang menjadi perjuangan politiknya gitu loh, bukan lagi memperjuangkan nilai-nilai yang harus dibangun di instansi yang mau kita reformasi. Nah ini menurut gua enggak. Artinya publik harus sadar dan paham bahwa kepentingan pribadi dan kelompok Mahfud MD lebih muncul daripada kepentingan untuk institusi kepolisian. Sebenarnya kan itu ya. Nah, Mar, kita kembali kepada persoalan apakah teroris ini akan ditahan hari ini setelah pemeriksaan atau tidak, kan gitu. Nah, tadi kan gue menduga ya bahwa penyidik akan terpengaruh nih dengan pernyataan-pernyataan Mahfud seperti ini ya kan. Kemudian ya udah nggak usah ditahan daripada makin rame. Nah, apakah ada unsur-unsur ketakutan penyidik? Oh ini tambah rame, mereka nggak takut, ya udah kita nggak usah tahan. Sebenarnya gimana, Mar? Nggak ada. Jadi kalau menurut saya ya, penyidik sudah cukup matang dan berpengalaman lah menghadapi berbagai situasi dalam proses hukum ya, termasuk dalam proses kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ketika dipimpin langsung oleh Kapolda Metro mengumumkan 8 tersangka, dia sudah tahu juga bakal ada ria-ria, bakal mobilisasi massa dan lain sebagainya, udah tahu juga, sudah diukur itu kan gitu ya. Nah, persoalan bahwa nanti akhirnya penyidik yang memiliki kewenangan untuk menahan atau enggak atau tidak, itu kan subjektifnya penyidik. Nah, selalu dituding-tuding begini. Roy Suryo selalu berkata, ya ini kan sengaja pasal yang dikenakan ke kita itu ancamannya 8 tahun dan 12 tahun. Supaya memang memenuhi klausul untuk menahan kita. Kan begitu ya secara hukum. Kalau di atas 5 tahun itu penyidik bisa melakukan penahanan langsung. Ini yang menurut saya ya kok jadi cemen gitu loh Roy Suryo. Yang tadinya gagah berani gitu, perkasa betul, nantang-nantang hukum gitu ya, nantang-nantang polisi kan gitu ya. Ketika polisi memproses dan ditemukan alat bukti polisi ada pelanggaran pasal-pasal, jangan pasal itulah. Gue pasal yang ini aja lah kan gitu loh. Kok jadi cemen gitu loh. Hadapilah dengan gagah berani gitu loh. Seperti mereka seperti garang kemana-mana menyampaikan itu ijazah Pak Jokowi palsu gitu loh. Jangan ketika sudah pesakitan kayak gini seolah-olah ingin jadi kayak mereka yang tersakiti gitu loh. Jadi mereka seperti orang yang memang terzolimi, terkriminalisasi. Kan nggak begitu. Yang dikriminalisasi itu Pak Jokowi kok. Betul. Gitu loh. Yang terzolimi Pak Jokowi, yang dihina-hina Pak Jokowi, dan satu keluarga. Dan tidak hanya Pak Jokowi, Bud. Kita sebagai pendukungnya juga tersakiti gitu loh. Benar. Orang yang selama ini kita percaya, kita yakini, kita panuti gitu ya. Dengan segala hal kebaikannya, itu dituding-tuding melakukan ijazah palsu. Siapa nggak terhina? Kita juga terhina. Jadi jangan dianggap kita tidak punya standing. Kalau kita memang bagian dari Pak Jokowi kan kita juga terhina juga. Jadi kalau menurut saya ya, Roy Suryo sudahlah. Semalam saya ketemu Roy Suryo sudah saya sampaikan, jangan lupa bawa koper. Saya sampaikan itu. Sebaiknya memang ditahan ya daripada dia keluar-keluar nggak karu-karuan. Ya ini bukan soal baik atau tidak baik. Kan penyidik tentu dia punya beberapa alasan objektif dan alasan subjektif kan pertimbangan gitu. Segala macam, dan dia melihat apakah memang waktunya momentumnya sudah tepat untuk dilakukan penahanan, momentum itu misalnya sudah cukup atau apa dan lain sebagainya. Nah itu kan strategi penyidik ya, kita serahkan pada penyidik. Kalau
hitungan gue sih ya memang 50-50 ya antara ditahan atau tidak ditahan. Tapi kecenderungan kayak minggu depan baru ditahan kalau menurut gue sih. Pemeriksaan berikutnya kayaknya. Kayak hari ini pemeriksaan awal, nanti dilakukan pemeriksaan lagi kan. Lakukan pemeriksaan lagi. Nah menurut dugaan lo ya? dugaan gua itu kayak minggu depan lah dilakukan penahanan. Tapi Rasulullah kayaknya udah siap kopernya sih. Tapi Mar, kalau kita lihat, anggaplah dugaannya minggu depan pemeriksaan berikutnya. Kan penetapan itu kan Jumat Keramat kemarin ya, pekan kemarin ya. Nah, hampir seminggu sampai hari ini, kita justru melihat perangai ketiga orang ini ya justru makin nantangin gitu loh. Ya, bahkan menganggap remeh penyidikan ini dilakukan karena orderan lah, pesanan lah, bahkan kriminalisasi, tidak menghargain peneliti lah dan seterusnya. Artinya memang mereka ini menganggap ini adalah rekayasa. Artinya apa? Ini kan memperkeruh suasana terus. Bisa jadi ya kan selama seminggu ini penyidik memperhatikan perilaku mereka, ucapan-ucapan mereka di ruang publik. Alasan-alasan ini dianggap bisa jadi kalau misalnya alasan objektifnya misalnya menghilangkan barang bukti. Ini bukan menghilangkan barang bukti mungkin yang dipakai oleh penyidik, tapi menggeser objek dari kasus. Misalnya loh, ini kan belum jelas apakah ijazah Pak Jokowi itu asli dan palsu seperti yang disampaikan Mahfud. Sekarang ini kuasa hukum dan 3 orang tersangka klaster 2 ini menggesernya ke situ, Mar, gitu loh. Jadi kan sebaiknya memang penyidik menggunakan kewenangannya untuk menahan. Iya kan, kalau soal harapan ya, gue pun pengennya hari ini juga ditahan, gitu ya, karena supaya itu jauh lebih menurunkan tensi ya, kegaduhan. Mau mereka yang melakukan protes silakan lah, tapi proses hukum kan tetap ditegakkan gitu ya. Cuman kenapa tadi gue kok kayaknya belum hari ini nih ya. Ini kan cuman kayak feeling pribadi gue aja tuh. Tapi kalau keinginan gue, ya hari ini harusnya sudah dilakukan penahanan terhadap Rosyuryo. Nah, apa yang disampaikan tadi soal mereka semakin membuat gaduh ya, semakin liar gitu ya. Kemarin-kemarin juga begitu kok. Kemarin-kemarin juga liar, gaduh apa segala macam. Karena orang yang sudah pada titik gangguan jiwa ya, tingkat stres tinggi ya, tingkat stres tinggi, apalagi sudah terdesak. Salah satu caranya itu kan ya marah. Salah satunya itu kan merasa ingin melakukan perlawanan terakhir lah. Dan itu kan banyak kasus yang begitu juga. Pelan-pelan, udah ditahan, nangis. Pemerintahan mohon-mohon, nanti minta ampun presiden lagi segala macam, kan begitu. Tapi sebelum ditahan kan gagahnya udah apa, semua ditantangin, kan gitu loh. Semua ditantang di Republik ini gitu loh. Tapi ketika dihadapkan nanti sudah masuk ditahan gak enak, Bud. Ya walaupun kita belum pernah ya, Rasulullah sih udah pernah ya, dia udah pernah ngerasain ya. Dia kan residivis. Residivis dia pernah, makanya. Aduh, ingat-ingat Rosyuryo nih gimana ya? Nanti makanya semalam gue pesen juga, nanti kalau keluar dari Polda Metro jangan lagi naik kursi roda. Disangga lehernya. Iya, sangga lehernya. Kan jangan begitu. Sekarang kita bagaimana? Dia itu seolah-olah Rosyuryo itu orang yang sangat bersih. Orang yang sangat tidak punya celah. Padahal satu republik tahu dia tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan hafal lirik Indonesia Raya. Tidak hafal lirik Indonesia Raya atau mengikuti itu nggak bisa. Apalagi waktu itu posisi dia sebagai Menpora, sebagai menteri. Itu kan cacat, itu ya. Dan orang pun tahu bagaimana Rosyuryo setelah menjadi Menpora, Panci dan lain-lain dibawa pulang. Makanya sekarang namanya Roy Panci ya, kan gitu loh. Ini karena di podcast aja gue ngomong nih. Kalau di TV langsung gue nggak tega. Ini ya orang Roy Panci. Dan semua orang pun tahu dia pernah bikin keributan di dalam pesawat karena merebut kursi seatnya orang lain. Karena ingin duluan. Yang harusnya flightnya dia berikutnya. Kan begitu loh. Akhirnya diusir sama semua penumpang. Nah semua orang tahu itu jejak digital. Jadi memang sesungguhnya orang ini seperti dari lahir udah rese. Udah nyari ribut terus gitu loh. Nyari ribut sana, nyari ribut sini gitu. Artinya kalau kita pakai istilah luar, ini troublemaker. Troublemaker. Jadi bagaimana kita bisa meyakini apa yang disampaikan sama orang-orang ini gitu loh. Jangan-jangan ya emang kerjaannya sekarang, Bud. Ya kita nggak tahu kan, mungkin kerjaannya sekarang ini. Nggak ada lagi kerjaan lain,
Dan kerjaan satu-satunya cuma ini ya dia akhirnya. Nah, Mar, ada alasan-alasan yang dipakai mereka yang mungkin Bung Semar juga dengar ya, bahwa nggak bakal ditahan saya. Kalau saya ditahan, tahan dulu tuh Firly Bahuri, tahan dulu tuh Sylvester misalnya. Itu kan sebagai alibi, kena. Gitu, Nggak ada urusannya sama kasus nggak ada lain. kaitannya. Nggak ada urusannya Karena sama dianggap toh juga Firly Bahuri ancamannya atas 5 tahun. Iya. Toh juga Sylvester Masih ancamannya 5 tahun. Kenapa nggak ditahan? Iya. Jadi peluang dia untuk tidak ditahan sangat terbuka lebar, kayak gitu. Kan kasus hukum itu bertanggung jawab dirinya sendiri. Jangan disangkut pautkan dengan kasus hukum yang lain. Persoalan bahwa orang tidak puas dengan proses kasus hukum yang lain, silakan. Ya, ya. Lakukan gugatan, lakukan tekanan dan lain sebagainya supaya itu clear bahwa dia menghadapi kasus hukum dan ternyata kasus itu berjalan dengan lancar. Itu soal lain lagi kan gitu loh. Jangan juga dia jangan ditahan. Ini yang gue bingung ya. Jadi bingungnya begini loh. Dulu nantang-nantang, tuding-tuding, gagah berani. Akhirnya Pak Jokowi ngelaporin, udah nahan-nahan diri tuh Pak Jokowi, akhirnya ngelaporin, akhirnya ditantang-tantang lagi, nggak akan jadi tersangka, sekarang nggak akan ditahan, yakin betul nggak ditahan, nanti tiba-tiba ditahan, dia mau ngomong apa lagi? Akhirnya ditunggu nanti putusan hakim, wah hakim udah bagian dari kekuasaan, hakim sudah dikooptasi, hakim sudah dipengaruhi, peradilan sudah tercemar, kan gitu loh, sehingga putusan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Iya. Keadilan sopo. Ya, ini keinginan lu lah gitu loh. Selamatkan rakyat, iya, masyarakat. selamatkan rakyat kan apa. gitu. Rakyat yang mana? Jadi udahlah, orang tuh ya capek ya. Terus dia selalu bilang jangan memojokkan kita seolah-olah kita yang bikin gaduh. Pak Jokowi yang bikin gaduh. Ya lu yang bikin gaduh. Karena lu menuding sesuatu yang nggak benar ya. Sesuatu yang akhirnya itu bikin polemik dan lain sebagainya. Akhirnya ramai sampai sekarang. Iya. Harusnya sadar diri lah dengan catatan-catatan itu gitu loh. Kita juga tahu juga soal siapa? Rismond misalnya gitu loh. Nah jangan-jangan yang di Jepang kan juga diragukan juga tuh ijazahnya kan gitu loh. Jangan-jangan malah itu yang palsu. Nah nanti kita minta Roy Suryo untuk meneliti. Bahkan Rismond terakhir dia kan keberatan dengan dugaan penggunaan pasal siluman itu, ya kan, menyelundupkan pasal sehingga ada ancamannya 12 tahun karena merekayasa barang bukti kan gitu ya kan. Nah, dia yakin sekali bahwa dia akan bisa patahkan tuduhan yang pasal 45 itu kalau nggak salah. Boleh. Dia akan tuntut ganti rugi kepolisian senilai harga anggaran kepolisian 1 tahun 126 triliun. Boleh. Nah, itu sebagai ancaman. Gimana, Mar? Boleh aja. Gimana sih orang kalau udah keganggu jiwanya? Gitu loh. Nggak, kita gimana ya? Kita apa yang bisa kita dengar dari orang yang sudah tidak sehat cara berpikirnya? Jadi gertaknya udah gertak, nggak pakai logika iya, lagi kan ya. kita itu selalu ya dalam setiap menyikapi sesuatu itu kan kita harus menggunakan rasio kita, akal sehat kita, logika kita dan lain sebagainya. Baru ditopang juga dengan keilmuan dan lain sebagainya. Kalau ini udah habis semua, udah kosong ini, isi kepalanya udah kosong ini, mata udah cekung, segala macam, mungkin tidur juga susah, kan begitu ya. Dan yang kita sangat memprihatinkan itu, mereka nggak sadar kalau mereka pun digunakan oleh orang yang punya kepentingan. Mereka nggak sadar. Betul. Pada titik tentu mereka akan sadar, nanti tiba-tiba nangis-nangis minta maaf ke Pak Jokowi. Waduh, kami diperalat Pak Jokowi, segala macam. Nah ini yang menurut gua sudahlah, drama-drama kayak gini kita nggak usah terlalu anggap serius banget. Gua aja outfit gua santai banget sekarang nih, karena sejak itu diumumkan gua santai. Kan gitu. Karena menurut gua ini sudah clear semua lah, sudah clear, sudah pada titiknya. Nanti di peradilan akan dibuktikan juga bagaimana prosesnya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba divonis bersalah dan misalnya dikenakan hukuman, jangan juga membangun narasi sesat lainnya, gitu loh. Jadi nggak selesai-selesai kan gitu loh, nggak selesai-selesai. Jangan-jangan memang ini dibuat nggak selesai supaya pundi-pundinya tetap masuk kan kita nggak tahu juga. Nah terkait dengan itu, Mar, bagaimana dengan Bohir melihat perkembangan terkini seperti ini? Apakah Bohir mulai kejut-kejut juga ini ya kan? Seandainya di antara 8 atau 3 orang ini ya menjadi whistleblower kan, nah ngeri juga. Bagaimana masalah Bohir yang sampai sekarang itu kan kayak misteri ya gitu lah, antara ada dan nggak ada. Dibilang nggak ada, nggak mungkin nggak ada. Mereka kemana-mana siapa yang biaya kan gitu loh. Ya kalau buat Bohirnya sekarang sih prediksi gue memang dia sudah tidak punya batas ketakutan lagi, dia udah cuek aja sih. Karena menurut gue ini udah agak cukup terbuka lah, siapa yang bermain, siapa yang dan lain sebagainya. Kalau gitu. misalnya ada yang mengaku, ya nggak apa-apa juga, kan mungkin juga nggak ada pembuktiannya, kan pasti pakai kaki tangan. Bohir yang dimasukkan itu kan lebih kepada level yang lebih tinggi.
yang mendesain gitu ya skenario ini sehingga mengorkestrasi, nah pasti banyak tangan-tangan ke bawahnya itu. Jadi kalau kau sentuh di atasnya mungkin masih terlalu jauh juga. Paling kan levelannya masih levelan tengah dan lain sebagainya. Tapi bahwa secara secara utuh ya kita melihatnya bahwa ini memang ada kepentingan politik jauh lebih besar, bukan hanya soal ingin mendiskreditkan Pak Jokowi atau misalnya ingin mencemarkan nama Pak Jokowi, tapi lebih bagaimana kekuasaan ini tetap mereka bisa ambil alih. Bagaimana kekuasaan di Republik ini yang sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran berada di situ, itu mereka yang tetap mengendalikan. Kan itu aja kepentingan politik. Nah kalau mengendalikan, kepentingannya banyak itu. Kepentingan nggak cuma kepentingan politik aja, bisnisnya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah ini kan bagian dari skenario orang-orang yang memang selama ini mengecap kekuasaan, tapi sekarang tidak bisa lagi mengecap itu. Tidak bisa lagi menikmati itu. Sekarang ini upaya terakhir mereka untuk melakukan itu. Dan ancaman terbesar itu kan ada di Mas Wapres dan Pak Jokowi, kan begitu loh. Kebetulan Mas Wapres yang memang secara konstitusi berada di situ. Jadi kalaupun misalnya suatu waktu gitu ya, beliau punya kesempatan jadi presiden, itu kan jauh lebih besar peluangnya dibanding yang lain. Nah ini kan yang sebenarnya menjadi persoalan mereka, kan? Gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Artinya faktor Mas Gibran sebagai sesuatu yang memang inilah yang melatar belakangi para bohir untuk kemudian membiayai mereka, kan begitu ya. Dan misalnya setelah persoalan ijazah Pak Jokowi gitu ya tuntas inkrah gitu, nanti persoalan ijazah Gibran, habis itu ya netes gitu. Jadi jadi maksudnya ya memang mereka butuh menu itu gitu, butuh menu di Pak Jokowi dan keluarga lah, gitu loh. Karena ini yang laku ke bohir nih gitu loh. Karena itu emang pesanannya gitu. Kalau enggak kan enggak juga cair kan gitu ya. Cuan kan gitu. Nah, karena persoalan itu ya akhirnya memang kita lihat kok jadi kayak nggak selesai-selesai ya. Kan capek juga kita sebagai anak bangsa gitu ya. Nah, persoalan-persoalannya menurut kita nih emang nggak ada jalan Mar untuk bisa menembus bohir yang sampai di atas itu siapa mungkin bisa. Tapi kan tarikan politik tingkat tinggi itu tentu tidak semudah itu. Misalnya orang bisa mendeteksi gitu ya, oh ternyata bohirnya ini, oh cari barang buktinya, oh ternyata jalurnya begini. Tapi kan tidak serta-merta bisa dieksekusi langsung tuh. Kan begitu loh. Kan di dalam suatu negara kan selalu begitu ya. Makanya banyak orang pakai teori konspirasi, pakai teori lain-lain. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya akan terungkap. Bukan berarti tidak mungkin. Sangat mungkin juga. Sangat mungkin gitu loh. Dan ini kan semua orang sedang beradu ilmu ini. Bagaimana di sana tetap melakukan penyerangan sesuai dengan grand design-nya. Di sini pun gitu ya, kita pun ngerasa bahwa bagaimana mengantisipasi ini dan membongkar semuanya, kan begitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut gua pada titik tertentu juga akhirnya kebuka lebar lah. Dari sisi Pak Jokowi kira-kira ada keinginan atau kebutuhan nggak Mar untuk mencari tahu siapa bohir yang paling atas yang menggerakkan mereka ini semua? Tentu ada. Ada kepentingan ya untuk mencari tahu ya? Dan tentu sudah tahu. Oh, jadi Pak Jokowi sudah tahu siapa bohir besarnya? Menurut gua sih sudah tahu. Oh, okay. Ya, menurut gua ya, bukan berarti gua dikasih tahu Pak Jokowi, tapi menurut gua sih beliau sudah tahu seorang Pak Jokowi ya, yang ya jangkauannya cukup luas lah. Cuman sekedar mencari bohir aja sih kecil, gitu loh. Orang sekelas Pak Jokowi itu ya sudah cukup banyak pengalaman, banyak kemampuan, kekuatan dia yang bisa dia gunakan untuk mencari tahu. Dan menurut gue dia udah tahu. Dan dia kan bukan tipikal orang reaksioner. Bukan tipikal orang yang mendapat sesuatu langsung bereaksi keras dan lain sebagainya. Dia slow aja gitu. Cuman mungkin kode dia bahwa memang ada orang besar, itu juga salah satu indikator. Kan sebelumnya disampaikan kan. Ini ada orang besar di balik ini gitu. Ya, mungkin juga itu menjadi kode beliau kalau dia sudah tahu. Jadi dari keyakinan Bung Semar itu bahwa sebenarnya Pak Jokowi sudah tahu bohirnya siapa. Dengan perkembangan kasus ini yang sudah babak final ini ya kan babak final nih ya sudah sampai ke penyidik dan kemudian sudah ada tersangkanya. Hari ini kita menunggu ditahan atau tidak. Mungkin setelah ketok palu nanti di pengadilan ya. Dengan cara Pak Jokowi barangkali bohir sesungguhnya akan terungkap.
Ya kita berspekulasi ya Pak. Dengan caranya, beliau punya cara sendiri. Punya cara sendiri. Dia kan khas ya, dengan caranya sendiri gitu, yang kadang nggak diduga juga. Cuma nanti kita lihat aja sajian-sajian ke depan ya. Yang paling penting kalau menurut kita ya, jangan sampai kesesatan pikir yang selama ini didengungkan gitu, itu akhirnya betul-betul masuk ke pikiran masyarakat kita, yang akhirnya menjadi korban juga gitu. Seperti seloronya Pak Jimli tadi kan, lama-lama saya percaya juga ini kan gitu. Nah ini kan seloroh Pak Jimli yang dia ingin menyampaikan, masyarakat yang tadinya itu nggak percaya juga bisa jadi percaya. Itu yang kita selalu bilang, ini pakai strategi menteri propagandanya Nazi nih kan gitu ya. Jesop Gobel kan gitu loh. Jadi dia menggunakan kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran gitu. Nah ini kayak gini-gini kan bahaya. Artinya mungkin Prof. Jim merujuk ke situ. Jadi nah, kita ingin menyeimbangkan informasi itu bahwa kalaupun misalnya ada orang menuding dan itu akan berperkara secara hukum, ya hadapi dengan gagah. Kalaupun nanti ditahan, ya dinikmati. Ya kalau Roy Suryo setahu saya kayaknya sudah bawa koper dia. Hari ini dititip di mobil, diparkir. Jadi kok tahu Pak? Ya informasi yang gue dapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia nggak pulang, tinggal dia minta bantu aja, diambil koper saya di parkiran, gitu loh. Harapannya begitu. Cuman kok feeling saya kok bukan hari ini ya gitu. Feeling saya sih kayak kok bukan hari ini ya. Tapi keinginan hari ini segera ditahan gitu. Kalau keinginan nih, wah udah tahan aja lah. Tapi kok feeling gue kok bukan hari ini. Tapi nanti kita lihat lah. Mudah-mudahan feeling lu salah Mak. Iya. Harapan gue feeling salah nih karena ini kan berbenturan sama keinginan gue nih sebenarnya gitu loh. Gitu loh. Karena keinginan gue dia ditahan gitu. Tapi feeling gue kok kayaknya bukan hari ini gitu. Tapi mudah-mudahan feeling gue salah lah. Oke. Gue yakin feeling lu salah. Iya. Nah, pesan Mar buat kawan yang selama ini sering bertemu di banyak forum ya dengan Roy Suryo, Trismo, Tiva. Kalau dia tahan, mungkin ada pesan-pesan spiritual dari Semar. Iya, jadi buat Roy Suryo dan kawan-kawan ya, saya hanya begini ya. Sejak awal kan kalian yang memulai, gitu ya. Kalian yang memulai, kalian juga yang harus mengakhiri ini. Kalian yang berbuat, kalian juga yang akan merasakan dampak akibatnya. Ibaratnya kalau orang yang menabur benih, ya dia juga nanti yang menuainya kan gitu. Nah, pada titik ini Roy Suryo dan kawan-kawan lega hatilah. Sejak awal saya bilang energinya jangan lagi dihabiskan berkoar-koar di luar, tapi energinya dikumpulkan untuk menghadapi proses hukum ini. Hati, pikiran, batin dan lain sebagainya itu diperkuat kan gitu ya, dibersihkan supaya untuk melakukan perlawanan secara hukum. Kalau memang dia merasa memiliki bukti-bukti kuat, silakan disajikan. Jangan membangun narasi-narasi sesat lagi kan begitu ya. Nah ini yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Jangan juga orang bisa seenaknya. Orang bisa semaunya menuding-nuding, memfitnah dan lain sebagainya. Dan saya menduga ya bahwa memang Roy Suryo dan kawan-kawan itu mungkin Roy Suryo sudah cukup siap mental, tapi yang agak kurang siap kan yang lain nih. Kalau Roy Suryo kan udah pernah menghadapi proses hukum, tapi kalaupun dia sudah pernah, pucatnya masih ada tuh. Kemarinnya kayak pucat gitu, capek gitu, tapi seolah-olah dia si gagah gitu kan, masih ini. Tapi menurut saya sih sudah hadapi saja. Kalaupun ditahan, jangan lagi juga melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kalaupun ditahan, hadapi proses di peradilan, beradu bukti di proses peradilan nanti, bertempurlah di peradilan supaya kita juga masyarakat juga cooling down lah soal ini. Ini sudah ada arena baru yaitu proses peradilan, pembuktian ada di situ. Saya setuju satu hal yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Nah soal ini gue setuju nih. Apa tuh? Dia sampaikan bahwa yang bisa menyatakan asli atau palsu ijazah itu hanya hakim. Setuju. Ya. Makanya bukan Roy Suryo. Jadi nggak usah pakai dibilang 999 juta lah, berapa juta lah segala macam kalau ini palsu gitu loh. Saya setuju. Yang bisa menyatakan itu asli atau tidak itu hakim. Kita pun secara bijak mengaku itu. Gitu loh. Walaupun misalnya gue udah dikasih lihat kan gitu ya ijazahnya. Oh iya ini asli nih kan gitu ya. Tapi memang setuju kalau misalnya hakim itulah yang menentukan. Nah karena itu tarungnya di sana. Jangan lagi tarung di TV-TV mana gitu. Wah ini palsu, ini stempelnya begini segala macam. Bosen. Berisik gitu. Terlalu bising sesuatu yang menurut gue itu udah gak ada gunanya lagi. Udah tempurnya situ. Kan gitu loh. Nanti kalau udah hakim
menentukan, memvonis, jangan juga akhirnya bangun narasi lain-lain. Hakimnya sudah bekerja sama. Hakimnya bagian dari kekuasaan. Ini Akan selalu begitu. Akan selalu begitu. Nah, kita capek ya soal-soal begitu. Tapi kalaupun kita tidak tampil ya untuk menyampaikan pencerahan dengan perspektif yang lain, kasihan masyarakat kan, Bud. Karena itulah kita harus juga muncul-muncul nih di tempat Budi, di tempat yang lain, supaya masyarakat juga punya keseimbangan informasi dan bisa berpikir secara rasio yang benar yang mana, kan gitu. Dan apa yang kita lakukan, karena ini bahaya, bahaya kalau misalnya bisa masuk ke apa ya, pikiran, lubuk hatinya masyarakat kita, akhirnya kan tergiringnya ke arah Orang nggak sana. percaya dengan ijazah. Nggak percaya ijazah. Orang saling curiga nanti. Saling curiga, dan yang paling parah itu jangan sampai juga orang membangkang tidak percaya instansi negara. Betul. Ketika polisi sudah menyatakan begitu, instansi pendidikan UGM menyatakan begitu, nanti hakim menyatakan begitu, nggak dipercaya juga. Jangan sampai mereka pun akhirnya distimulus untuk melakukan pembangkangan terhadap instansi negara. Memang ada unsur ke situ, orang melihat bahwa kalau ini kemudian tidak ada semacam dihentikan oleh keputusan majelis hakim, ya kan, orang nanti akan terbiasa dan akan menjamur menjadi apa yang disebut dengan civil disobedience, pembangkangan sipil. Ini kan bahaya sekali, ya kan. Nah, mereka memicu itu, dan kita yakin aja, kita percaya saja bahwa proses peradilan akan melihatkan siapa yang benar sesungguhnya. Semua orang termasuk kita pendukung Pak Jokowi juga, Semar juga, pasti ingin hakim segera memutuskan kasus ini, sebab nggak jadi polemik lagi. Iya, betul itu. Udah terlalu jauh juga. Dan udah terlalu capek juga lah kita dengan isu-isu yang kayak gini, yang kalau dilihat dari segi kualitasnya nggak mutu lah. Soal-soal yang apa ya, remeh-temeh gitu. Remeh-temeh itu begini, orang sudah melalui proses, orang sudah disampaikan sama yang pemberi ijazah bahwa itu asli ijazahnya Pak Jokowi. Kepolisian sudah menyatakan ini asli, udah forensik segala macam, masih eyel-eyelan gitu ya, kan capek ya. Dengan apa lagi kita? Nah, ini masuk peradilan, nanti hakim udah memutuskan gitu ya, nanti jaksa dan lain sebagainya, terus nggak dipercaya juga, terus dengan apa lagi? Kalau nggak ya nggak usah ada di sini lah, nggak usah ikut bernegara gitu loh. Kalau kita ikut bernegara sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, ya ikut aturan negara, percaya dengan instansi apa yang dimiliki oleh negara, dengan apapun itu, yang kalaupun jalurnya memang kita tidak puas dan lain sebagainya, kan sudah ada juga salurannya, gitu loh. Ada juga kita bisa menggugat dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini menurut gue jadi pelajaran lah. Jangan juga soal-soal begini akhirnya cuma dijadikan alat politik saja ya. Ini kan jadi alat politik ya, alat politik yang dikorbankan itu jauh lebih besar, itu masyarakat. Terpecah belah, cara berpikir, dan lain sebagainya. Kasihan. Nah, sekarang mobilisasi ibu-ibu segala macam gitu loh. Kadang gue kalau acara-acara tuh TV, aduh sampai malam-malam tuh. Yang dimobilisasi oleh kelompok sana ya ibu-ibunya itu juga. Itu juga. Ya. Kayak kemarin gue di salah satu stasiun TV tuh, gue liat tuh ibu-ibu mereka semua seragam. Yang waktu ke Solo itu ya, itu lagi seragam semua, udah tua-tua. Kasihan sampai malam gitu. Kontrak terbatas malah. Gitu. Sampai ada yang pakai apa itu, pakai tongkat, kan kasihan ya. Maksud gue akhirnya itu ya gimana ya? Ya kita prihatin lah. Tapi bahwa ini konsekuensi hukum yang harus dihadapi Roy Suryo CS, mau tidak mau harus dihadapi. Dan saran saya, dia sehat-sehat. Roy Suryo sehat-sehat, Dr. Tifa juga sehat-sehat, Rismond sehat-sehat, yang 5 orang pun itu sehat-sehat kan gitu ya. Karena di sana kan makanannya juga terbatas, nggak bisa kayak di rumah. Tidurnya terbatas, nggak kayak di rumah, kan gitu ya. Mau kemana-mana juga nggak bisa, nggak enak. Mau ke mall nggak bisa, kemana nggak bisa. Dan saran saya mudah-mudahan tidak gila. Mudah-mudahan tidak gila. Ya, mudah-mudahan tidak gila karena kita menyayangkan kalau itu sampai dia gila. Ya, kan terima gitu kasih. Bung Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Saya agak terkejut juga sarannya Bung Semar. Mudah-mudahan teroris nggak gila. Karena kasihan. Nggak gila di penjara maksudnya, ya kan? Nah, penonton Ruang Konsensus, ini sudah 4:30 waktu Jakarta. Sampai sekarang kita belum mendapatkan kabar dari Mapolda Metro Jaya apakah 3 orang yang diperiksa hari ini ditahan atau tidak ditahan. Nah, manakala memang ditahan, ya kan? Nah, inilah yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Saya mengatakan mayoritas ya, tidak seperti klaim mereka. Kami didukung oleh rakyat Indonesia, bullshit itu, ya kan? Kalau saya objektif aja, mayoritas rakyat Indonesia berharap 3 orang ini ditahan. Supaya apa? Ruang publik kita setidaknya lebih tertib, lebih damai.
ya nggak lagi penuh dengan polarisasi, benar salah. Dan saran buat teroris, tempurlah di pengadilan, jangan tempur di stasiun TV, ya norak, tahu nggak? Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.